dari Dumah, Murik sampai Hulutu, Huang bentu pulau Ita, Klawa ai mamalatu. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Margaret. Di sini saya dipercayakan untuk sebagai tenaga kerja sukarela di Resort GKI Kasongan. Dan mungkin saya akan membantu pelayanan dan sebagainya yang ada di Resort GKI Kasongan. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, terbukti kesehatan, kekuatan. Dan kami bersyukur Tuhan telah menyertai setiap aktivitas kami pada hari ini, hingga pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan urapi kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh dan kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, pembacaan Alkitab kita dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan dua judul perikop, yaitu anak-anak Allah dan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru, yang saya akan bacakan dan Bapak Ibu saudara-saudari dapat menyimaknya di rumah. Ayatnya yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang terakhir, ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati Tuhan, dalam renungan kita pada malam hari ini, saya menekankan pada ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dalam konteks ini, mungkin kita langsung saja mengambil contoh yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari segi kehidupan bergereja, di mana terkadang seseorang berpikir bahwa dirinya lebih suci, lebih berhikmat,
lebih beriman dari orang lain, sehingga hal tersebut membuat dirinya selalu merasa lebih baik, lebih hebat, dan mungkin saja hal tersebut akhirnya membuat dirinya bisa saja menghakimi orang lain, bahkan sesamanya, yang belum tentu apa yang ia katakan, apa yang ia pikirkan benar adanya. Sebab orang yang menilai diri kita baik atau beriman dan sebagainya itu bukan diri kita sendiri, melainkan orang lain dan terlebih Tuhan. Terutama dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kedua, yaitu tidak lain dan tidak bukan dalam kehidupan keluarga kita sendiri, yang biasanya terjadi dalam keluarga tidak jauh dari ketidakadilan yang dirasakan. Contohnya, anak atau saudara yang biasanya lebih menonjol, lebih dibangga-banggakan, dalam artian saudara yang lebih pintar, yang lebih aktif, yang lebih penurut, dan sebagainya. Biasanya akan diperhatikan, akan dibangga-banggakan daripada saudara yang lainnya, sehingga akan terjadi rasa ketidakadilan di antara saudara yang lainnya, sehingga terjadi kecemburuan, bahkan bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang tua atau keluarga. Hal ini tentu bukan tindakan kasih yang Yohanes inginkan dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sebagai orang yang percaya, kasih bukan suatu hal yang jarang kita dengarkan, bukan suatu hal yang asing bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa seperti yang ditekankan dalam ayatnya yang ke-11, bahwa kita harus saling mengasihi sebagai saudara seiman. Nilai penting dari kasih itu bukanlah hanya kata-kata, bukan hanya pikiran kita saja, melainkan kasih itu harus diwujudkan, diusahakan, seperti ayatnya yang ke-18 dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu yang berbunyi demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kapan kita melakukannya? Tentu sekarang, bukan nanti atau besok atau kapan saja yang kita inginkan. Namun saat ini tidak ada istilah membandingkan, membedakan sebagai saudara seiman jika kita mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Sebab kita mengasihi dan berkorban bagi saudara-saudara kita bukan karena kita ingin dikasihi, namun karena kita harus ingat bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah berkorban, memberikan nyawanya untuk kita sebagai tanda kasih yang nyata.
Dan biarlah Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur Tuhan, di mana pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini mengajarkan kami, memberikan pemahaman bagi kami, bahwa kami mengasihi bukan karena diri kami hebat, dan kami menyadari tidak ada perbedaan yang Tuhan lihat dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini kami boleh mengerti, dan kami bukan hanya tahu, bukan hanya kami mengucapkan kasih, namun kami melakukannya melalui tindakan perbuatan kami, baik sesama saudara kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini pun kami bersyukur hingga pada saat ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa dalam setiap kehidupan kami, dalam pergumulan permasalahan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan tidur malam kami, istirahat kami kepada Tuhan, sehingga pada esok hari kami dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan, pengharapan yang hanya berasal dari Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan setiap harapan rencana kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengakhiri doa dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sehat untuk kita semua.